Ada yang bilang kalau Yesus itu hanya nabi dan bukan Tuhan. Katanya ia hanyalah ciptaan tertinggi, tapi dia bukan Tuhan. Saudara, ada juga aliran yang berkata bahwa sampai hari ini sebenarnya Roh Kudus tuh udah gak bekerja lagi. Jadi katanya bahasa roh sudah tidak ada, karunia Roh Kudus juga sudah tidak ada. Bahkan ada aliran-aliran yang meragukan kalau Yesus betul-betul mati untuk menebus dosa kita. Wow, tak dapat kita pungkiri ya bahwa sekarang ajaran sesat sudah sangat banyak merajalela di mana-mana, bahkan mencuri banyak orang-orang percaya. Tapi sebenarnya Yesus sendiri sudah remind us loh, sudah warn ke kita semua bahwa pada akhir zaman akan ada begitu banyak nabi-nabi palsu yang akan berusaha untuk menjerat kita semua dalam pengajaran-pengajaran yang sesat. Oke saudara, ada yang pernah mengalami? Sudah banyak diracuni oleh banyak pengajaran yang sesat dan tidak sesuai dengan firman Tuhan yang sebenarnya. Maka itu, selamat malam, welcome to acara This or That, dan especially pada malam hari ini kita akan bahas bersama-sama hati-hati ajaran sesat. I'm so excited. Dan sebelum itu saya mau mengingatkan kita semua bahwa seperti biasa kita akan mengadakan Q&A. Jadi kalau ada saudara yang ingin bertanya atau punya keingintahuan, jangan ragu untuk menghubungi nomor hotline WhatsApp di bawah ini. Dan silakan tanyakan kepada kami. Setelah ini kami akan menjawabnya satu persatu dan kita akan sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu seperti biasa juga kita akan mendapatkan landasan yang sama dari teaching pastor kita yang tidak lain adalah Pastor Joshua Husada. Let's welcome him together and silakan Pastor. Ya, shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sesuai dengan bahasan kita hari ini kita akan membahas tentang ajaran sesat ya, dan sebelumnya saya ingin mengajak kita membaca bersama-sama firman Tuhan dari kitab 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Firman Allah mengatakan demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi jelas bahwa sejak dari dahulu memang firman Tuhan sudah menyatakan bahwa akan ada banyak penyesatan di dalam gereja. Nah, kalau kita lihat definisi dari ajaran sesat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Nah, hari ini kita akan melihat apa sih bentuk-bentuk dari penyesatan, ya. Dan tentu kalau kita bicara tentang penyesatan, tentu landasannya adalah firman Tuhan. Yang disesatkan adalah kebenaran firman Tuhan. Dan ada beberapa poin penting yang hendak saya sampaikan. Yang pertama adalah bentuk dari penyesatan itu adalah nomor satu, menambahkan kebenaran Alkitab. Ya, saya singkat aja. Menambahkan kebenaran dari firman Tuhan. Dalam kitab Amsal 30 ayat ke-6 di sana dikatakan, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya, dan kita melihat contoh yang sangat jelas di dalam menambahkan kebenaran Alkitab adalah dari ajaran Mormon. Ya, ini sebagai salah satu contoh yang jelas yang didirikan oleh Joseph Smith. Intinya adalah Mormon menekankan bahwa Alkitab itu bukan satu-satunya dasar kebenaran, tapi harus ditambahkan dengan kitab lain, yaitu kitab Mormon. Padahal Alkitab sudah menjelaskan bahwa firman Tuhan adalah dasar satu-satunya iman kekristenan. Ya. Selanjutnya, di dalam Mormon diajarkan bahwa keselamatan merupakan hasil dari perbuatan baik. Sedangkan Alkitab mengajarkan keselamatan itu adalah semata-mata anugerah dari Tuhan. Dan mereka juga mengajarkan bahwa tidak ada keselamatan jika tidak menerima Joseph Smith sebagai Nabi Allah. Jadi mereka menambahkan selain Yesus sebagai juru selamat, tapi mereka juga mengajarkan Joseph Smith sebagai Nabi Allah. Nah, mereka juga
menambahkan ajaran Alkitab, Alkitab sudah jelas berbicara tentang monogami, tapi kita lihat Mormon mengajarkan poligami. Dan kita lihat fenomena ada begitu banyak ajaran-ajaran yang berkembang di Indonesia tentang hal ini, menambahkan kebenaran Alkitab, saudara. Contohnya, ada ajaran baptisan orang mati yang pernah berkembang di Bandung beberapa tahun yang lalu. Ya, padahal Alkitab sudah mengatakan bahwa tidak ada baptisan orang mati. Jadi mereka menambahkan ini. Terus kemudian juga ada ajaran penginjilan orang mati. Terus ada juga yang mengajarkan bahwa kedatangan Yesus itu sudah ditentukan tanggalnya. Padahal Alkitab menyatakan bahwa Yesus sendiri dengan tegas mengatakan bahwa anak manusia tidak tahu saatnya dan waktunya. Nah, jadi dari beberapa contoh ini kita bisa melihat bahwa ternyata penyesatan itu oleh karena menambahkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dengan hal-hal yang lain. Ya. Yang selanjutnya yang kedua, penyesatan itu terjadi oleh karena mengurangi kebenaran firman Tuhan. Ya, saya singkat saja, mengurangi kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita baca dari Alkitab, firman Tuhan di sana dikatakan dengan jelas ya, Wahyu 22 ayat yang ke-19, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ajaran-ajaran yang mengurangi apa yang menjadi dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, itu menyesatkan. Dan salah satu contohnya adalah Saksi Yehova. Saksi Yehova ini didirikan oleh Charles T. Russell pada tahun 1872. Yang jelas mereka memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan doktrin kekristenan. Ya, ada beberapa hal yang diajarkan oleh Saksi Yehova yang mengurangi kebenaran-kebenaran Alkitab. Yang pertama adalah mereka tidak percaya ada neraka. Ya, karena memang pendirinya sendiri takut akan adanya neraka. Jadi mereka tidak mengakui adanya neraka. Selanjutnya hanya ada satu Allah dalam satu pribadi. Mereka tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Pada Alkitab mengajarkan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Selanjutnya, Saksi Yehova mengajarkan Roh Kudus itu bukan pribadi, melainkan hanya kuasa Allah yang bersifat aktif. Dan ini yang sangat pokok, yang paling mendasar, bahwa mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Yesus hanyalah manusia sempurna. Jadi hanya manusia saja. Tidak mengakui keilahian Yesus. Padahal Alkitab dan ajaran yang paling mendasar dari kekristenan adalah, dan kredo yang tertua adalah, Yesus adalah Tuhan. Nah, oleh karena itulah kita lihat ini salah satu bentuk ajaran yang sesat. Ada beberapa ajaran yang lain, contoh yang lain adalah, ada yang hanya menerima kitab Injil saja, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka menolak kitab-kitab yang lain. Dan oleh karena itulah, kita lihat di sini bahwa ada banyak sekali ajaran-ajaran yang mengurangi kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya yang ketiga adalah, penyesatan terjadi dalam bentuk yang ketiga, menekankan sebagian kebenaran Alkitab. Ya, artinya, oke, saya tulis dulu. Ya, menekankan sebagian firman Tuhan. Padahal, saudara, kita lihat bahwa kita harus melihat Alkitab itu secara utuh. Artinya adalah tidak mengajarkan kebenaran Alkitab secara utuh dan seimbang. Kalau kita baca dalam kitab Yakobus 2 ayat ke-10, di situ dikatakan demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, jadi sudah jelas di sini dikatakan bahwa kita harus melihat Alkitab secara menyeluruh. Kita tidak boleh mengabaikan satu bagian dan menekankan bagian yang lain.
Ya, jadi ketidakseimbangan saudara di dalam pengajaran itu bisa menyesatkan. Yesus pernah mengatakan di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-19, Yesus berkata demikian. Matius 22, ayat yang ke-29, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Jadi di sini kita lihat ada dua. Kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci. Ya. Yang kedua, kuasa Allah. Wah, terlalu mepet ini. Nah, Yesus menekankan dua. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Nah, ini artinya kita perlu belajar firman Tuhan. Memahami yang disebut dengan teologi. Kamu harus mengerti dan memahami kitab suci itu membutuhkan belajar, saudara. Nah, sedangkan satu lagi, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kuasa Allah. Kuasa Allah itu hal-hal yang supranatural. Ya, kalau kitab suci itu butuh understanding, pemahaman, sedangkan kuasa Allah itu sesuatu yang sifatnya supranatural, ya, yang di luar kuasa kita. Nah, oleh karena itu kedua hal ini harus seimbang. Masalahnya kita lihat ada banyak gereja tertarik ke dalam dua kutub yang terlalu kuat ke kiri, terlalu kuat ke kanan. Ada yang terlalu kuat menekankan rasionalisme, tapi di satu segi ada yang menekankan kuasa Allah bicara tentang spiritual, ya, hal-hal yang supranatural, atau bahasanya sekarang terlalu ngeroh. Ya, ada yang terlalu kuat spiritual, tetapi ada yang terlalu kuat kepada rasio. Nah, oleh karena itulah, itu menyebabkan seringkali ketidakseimbangan di dalam pengajaran. Padahal Alkitab selalu menekankan keseimbangan. Ya, contohnya Alkitab bicara tentang buah roh, tapi Alkitab juga bicara tentang karunia-karunia roh. Alkitab bicara tentang penderitaan, tapi Alkitab juga bicara tentang kelimpahan. Nah, ada ajaran-ajaran yang menekankan salah satu bagian saja, misalnya tentang kelimpahan, sehingga kita mengenal yang namanya teologi kemakmuran. Tapi ada satu lagi yang menekankan ngikut Yesus harus menderita, memikul salib. Ya, jadi orang percaya tidak boleh mengalami kelimpahan. Nah, ini yang kita lihat ketidakseimbangan, menekankan salah satu bagian. Ya, terlalu menekankan hal rasional, semua harus masuk logika dan analogi kita, menyampingkan hal-hal yang sifatnya mujizat, kuasa Allah. Tapi di satu segi, terlalu menekankan mujizat kuasa Allah, tapi nggak pernah menggunakan rasio, akal budi, untuk belajar memahami hal firman Tuhan. Contohnya yang kita lihat salah satu bentuk yang lain adalah penekanan terhadap anugerah, ya, yang kita kenal dengan hyper grace. Ya, ada banyak sekali gereja-gereja yang menekankan hyper grace, bahwa semuanya itu yang penting anugerah Tuhan. Ya, sehingga menyampingkan yang namanya tanggung jawab seorang pribadi kepada Yesus, kepada Tuhan. Ya, sehingga yang terjadi ketika menekankan ajaran terlalu kuat di satu segi, itu akan membuat penyimpangan, saudara. Ya. Nah, mari kita akan lihat selanjutnya yang keempat. Ya, bagian yang keempat adalah menafsirkan Alkitab dengan sembarangan. Ya. Ya, yang keempat adalah kita menafsirkan Alkitab dengan sembarangan. Ini salah satu bentuk lain dari penyesatan, ya. Artinya menafsirkan bukan dengan prinsip-prinsip penafsiran yang benar, atau di dalam dunia teologi disebut dengan eisegesis. Eisegesis adalah memasukkan ide seseorang ke dalam kebenaran firman Tuhan, ya.
Sehingga akhirnya sebetulnya ayat-ayat firman Tuhan itu dipakai untuk menyesuaikan apa yang menjadi ide atau ajaran seseorang. Bentuknya adalah salah satu contoh ajaran yang sangat jelas, yaitu Christian Science. Dalam hal ini, Christian Science itu menafsirkan Alkitab secara sembarangan sekali. Ya, mereka mengajarkan bahwa, ya ini didirikan oleh Mary Baker Eddy, ya. Ada beberapa hal yang mereka ajarkan tentang hal ini. Misalnya mereka menafsirkan bahwa Trinitas itu bukan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ya. Tapi Trinitas bagi mereka adalah kehidupan dan kasih. Itu Trinitas versi mereka. Jadi mereka tidak menafsirkan Alkitab secara pakem pada umumnya gereja, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi mereka menafsirkan Trinitas adalah kehidupan, kebenaran, dan kasih. Dan mereka menafsirkan Tuhan adalah pikiran. Jadi di sini kita lihat berapa banyak sekali ajaran yang mereka menafsirkan Alkitab semaunya saja, saudara. Di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat ke-20, di situ dikatakan demikian. Mari kita akan baca ya. 2 Petrus 1 ayat ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Jadi kita tidak boleh sembarangan menafsirkan Alkitab dengan kehendak kita sendiri, sehingga terjadi banyak penyesatan. Selain Christian Science tadi, contoh yang lain beberapa tahun yang lalu pernah heboh Children of God. Mereka menafsirkan bahwa ajaran Yesus tentang kasih, mereka tafsirkan itu kasih eros, ya, cinta syafaat, sehingga akhirnya yang terjadi kerusakan ya moral. Nah, mari kita akan lihat ada beberapa bentuk ya penafsiran sembarangan yang sering kali terjadi, yaitu yang pertama adalah penafsiran absolut literal. Penafsiran absolut literal adalah menafsirkan semua ayat secara apa yang tertulis, atau bahasa lainnya letterlux gitu. Padahal kebenaran firman Tuhan itu ada yang tersurat. Tersurat itu artinya memang jelas tertulis. Contohnya ya, jangan membunuh, itu udah jelas. Tapi kebenaran firman Tuhan itu ada yang sifatnya bukan tersurat, tapi tersirat. Contohnya ya, Lukas 14 ayat 26, Yesus pernah berkata demikian. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, pengertian ia tidak membenci bapaknya, ibunya, ini nggak bisa ditafsirkan letterlux, absolut, literal. Karena ini adalah bahasa kiasan. Yesus pernah mengatakan Matius 5:39, ya, aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, maksud dari ayat ini tentunya bukan berarti secara letterlux, ya, orang ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, tidak. Nah, oleh karena itu Alkitab banyak sekali bahasa-bahasa kiasan, dan kita tidak bisa menafsirkannya semuanya absolut, literal, ya. Yang kedua, penafsiran out of context. Jadi menafsirkan Alkitab sembarangan itu adalah yang kedua, penafsiran out of context. Artinya menafsirkan ayat dengan melepaskan ayat itu dari konteksnya, ya, atau dari lingkungannya. Contohnya ya, ini dulu saya ingat sekali ada pendeta yang sering kali pakai ayat ini, saudara. Hosea 2:18. Ya mungkin dia jatuh cinta pada seorang wanita, terus dia pakai nih ayat. Ya, ayat ini berkata demikian. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Padahal konteks ayat ini sebetulnya bukan ditujukan untuk seseorang, tapi di sini adalah gambaran kasih Tuhan kepada umat manusia. Ya. Kemudian ada beberapa contoh, misalnya penafsiran out of context. Jadi tidak melihat latar belakang mengapa ayat itu muncul. Contohnya,
wanita dilarang berbicara di muka umum. Dan ini memang ada di dalam kitab Korintus. Ya, bahwa wanita dilarang berbicara di depan umum, tapi konteksnya pada waktu itu adalah di Korintus, wanita yang berbicara di depan umum itu wanita yang kurang baik. Sehingga Rasul Paulus memberitahu bahwa wanita-wanita Kristen jangan berbicara di depan umum. Supaya apa? Supaya tidak dianggap perempuan tidak baik. Jadi ada konteksnya di dalam sebuah kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, penafsiran sembarangan. Yang ketiga disebut penafsiran alegoris. Artinya adalah memberi makna rohani kepada sesuatu hal atau peristiwa. Contohnya ya, 4 sungai dalam Taman Eden itu artinya 4 Injil. Padahal ya Alkitab sudah menjelaskan 4 sungai ya 4 sungai. Gak ada kaitannya dengan 4 Injil gitu. Contoh, Sakyus pendek artinya ada orang yang rohaninya pendek atau rohaninya kerdil, saudara. Padahal sebetulnya Sakyus ya memang secara fisik tubuhnya pendek, gak ada hubungannya dan kehidupan rohani yang kerdil. Terus Yesus bertolak ke tempat yang lebih dalam. Artinya rohani kita juga perlu lebih dalam, saudara. Nah ini yang disebut dengan penafsiran-penafsiran yang sifatnya alegoris. Memberi makna rohani kepada sesuatu hal yang sebetulnya tidak rohani. Mungkin ini sekilas penjelasan saya tentang penyesatan dan bentuk-bentuk yang terjadi di dalam penyimpangan kebenaran Alkitab. Okay. Alright, thank you so much Pastor Joshua, that was so great. Dan ya ampun, I'm so blessed dari the basic one yang tadi dikasih sama Pastor Joshua. Oke, saya mau mengundang Pastor untuk bisa bergabung dengan saya di sini untuk kita join Q&A. Yeah. Saya setuju sih Pastor, jadi kalau boleh saya rangkum ulang tadi, kita jangan sampai menambah-nambahkan ya. Firman Tuhan juga nggak boleh mengurangi, juga jangan terlalu menekankan di satu bagian, cuma bagian yang lainnya nggak difokuskan gitu ya. Jadi kayak dipaksakan untuk ikutin satu sisi gitu ya. Dan yang terakhir, jangan sampai kita menafsirkan firman Tuhan secara sembarangan. Oke, sebelum itu Pastor, aku setuju banget dengan tema kita di Disordered kali ini. Karena menurut aku pribadi, jangan sampai kita tuh beriman, punya iman yang kuat, tapi ternyata salah kepercayaannya, enggak di tempat yang benar gitu loh. Sementara jangan sampai kita udah beriman di tempat yang salah, terus kita pun juga mungkin tidak menambah pengetahuan kita soal firman Tuhan ini, akhirnya kita mudah nggak sih Pastor digoda-goda oleh ajaran orang lain yang mungkin sesat, gak sesuai gitu loh. Jadi untuk saudara yang hari ini datang untuk belajar, luar biasa Pastor ya, luar biasa banget. Oke, gimana kalau kita langsung mulai ke Q&A? Oke, Pastor siap? Siap dong. Tadi saya cek WhatsApp-nya udah banyak banget pertanyaan nih. Oke, kita mulai Pastor ya. Pertanyaan yang pertama. Oke, malam Pastor, apa tanggapan Pastor tentang teologi liberalisme? Teologi liberalisme tuh. Wah, first question udah very high quality nih pertanyaannya. Iya, pertanyaannya udah cukup berat ya. Let's ya, go. saya mengatakan teologi liberalisme itu tidak sesuai ya dengan Alkitab. Karena pengajaran liberalisme itu bersandar pada akal budi manusia dan kita lihat bahwa mereka menyelaraskan kekristenan dengan ilmu sekuler dan pemikiran-pemikiran modern. Sehingga akhirnya para ahli teologi liberal mengatakan bahwa mujizat dalam Alkitab itu tidak terjadi sebagaimana yang dituliskan dalam Alkitab. Sehingga mereka tidak mempercayai. Mereka harus menerima itu sebagai sesuatu yang masuk akal mereka, masuk logika mereka. Padahal kita harus sadar bahwa iman tidak semuanya itu adalah hal-hal yang bisa kita terima dengan rasio. Karena itu tadi Yesus pernah mengatakan kan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Mengerti kitab suci itu butuh pemahaman, understanding, betul. Tapi kuasa Allah itu juga harus sesuatu yang kita terima. Sesuatu yang di luar rasio, supranatural. Ya, tentang mujizat, tentang kesembuhan dengan yang lain, itu kan sesuatu yang di luar rasio kita. Nah, jadi pandangan liberalisme itu seringkali mereka mencari pembenaran untuk hal-hal yang masuk rasio mereka.
Kira-kira gitu. Kayak saya pernah dapat juga deh news tentang pengajaran ini yang sempat kayaknya merajalela sekitar tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya saya dapat. Kalau nggak salah gini Pastor ya, mereka berusaha memaksakan kalau mujizat itu tuh harus make sense. Jadi kayak contoh Yesus nggak jalan di atas air, Yesus jauh, jadi it looks like kelihatannya jalan di atas air gitu ya. Jadi mereka memaksakan kalau mujizat itu sebenarnya make sense. Gitu. Wah, berarti dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan ya. Iya. Padahal dua hal ini harus seimbang. Oke. Berarti pengajaran tentang teologi liberalisme big no. Tidak ya, Esther. Oke, langsung kita ke pertanyaan kedua. Bagaimana saya dapat membedakan guru atau nabi palsu? Wah, ini langsung guideline nih. Supaya kita bisa menengking jalan sesat. Gimana, Pastor? Berat juga pertanyaannya. Berat juga nih pertanyaannya ya. Oke, mungkin saya coba cari ayat Alkitab dulu ya. Ini menjadi hal yang sangat penting. 1 Tesalonika 5:21 firman Tuhan mengatakan begini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, artinya kita perlu menguji apa yang diajarkan, dia disampaikan oleh hamba Tuhan atau nabi atau guru-guru palsu tersebut. Ya. Dan tentunya kalau kita mau tahu yang palsu itu terlalu banyak, susah untuk kita mengenali yang palsu. Oleh itu penting kita perlu mengenali yang benar dulu. Jadi kalau kita mau mengetahui yang palsu, kita perlu tahu dulu uang yang asli itu seperti apa, ciri-cirinya itu seperti apa. Karena kalau kita mau mengenali uang palsu itu jenisnya macam-macam, banyak sekali gitu. Nah, yang asli itu seperti apa? Itu yang paling penting. Dan kita perlu tahu fokus ajaran kekristenan, doktrin-doktrin kekristenan, yaitu misalnya tentang Yesus sebagai Tuhan. Itu hal yang nggak bisa diganggu-gugat. Ketika mereka mengajarkan sesuatu di luar itu, mereka tidak memuliakan Yesus sebagai Tuhan, kita perlu mengatakan dia nabi palsu. Soal Allah Tritunggal, mereka menolak misalnya. Ya, udah jelas. Itu berarti kategorinya palsu. Ya, terus kemudian mereka misalnya tadi menafsirkan segala sesuatu itu sembarangan gitu. Nah, oleh karena itu penting kita memahami firman Tuhan. Ya, saya pernah dengar waktu saya lagi di mobil, di radio, tiba-tiba ada seorang pendeta, dia bilang begini, saudara harus kaya. Kenapa? Karena firman Allah mengatakan, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, ayatnya itu kan sebetulnya bicara tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Tapi ditafsirkan sama dia, ya, kamu harus kaya, karena di sorga Bapamu kaya, di bumi seperti di sorga. Nah, saya kaget, ini kok pendeta di radio ngajarinya seperti ini gitu loh. Ya, jadi di sini kita belajar bahwa kita perlu mengenal Alkitab dengan baik supaya kita tahu hal-hal yang palsu. Itu jawaban saya. Berarti sebenarnya kalau kita udah mengenal yang benar, kita kan punya basic atau ground tuh udah sulit digoyahkan ya, Pastor ya? Iya, betul. Iya, sebenarnya ini jadi kerinduan saya juga ya, karena kan saya pelayanan di anak-anak muda. Mereka beriman luar biasa, pelayanan, udah terima Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan autentik. Tapi mungkin pada saat yang sama mungkin mereka tidak terlalu punya pengetahuan yang dalam tentang teologi dan lain sebagainya. Jadi sering banyak yang cerita-cerita, Pastor. Kayak mereka di jalan, terus tiba-tiba ketemu om dan tante yang mungkin, bisa bicara sebentar gak? Akhirnya samperin, dikasihlah mereka selebaran-selebaran. Mau join kita nggak? Kamu apakah diterima Tuhan? Oh gini-gini, udah saya di gereja sini. Oh tuh nggak benar, tuh sesat gini-gini. Sehingga banyak yang bertanya kepada saya gitu loh. Kira-kira untuk nolak baik-baik gimana ya? Atau boleh nggak sih kita debat balik sama mereka gitu? Menurut Pastor apa dibiarin aja, apa kita debat balik gitu sama mereka? Enggak, kalau saya bilang kita nggak boleh berdebat, kita bilang saja bahwa saya maaf, saya sudah punya kepercayaan. Ya, jadi maaf saya nggak menerima apa yang diberikan ini gitu kan. Kita langsung harus tegas gitu kan. Apalagi kalau seandainya kita kurang ngerti firman, kita mau berdebat sama mereka. Mereka rata-rata sudah ngerti
udah persiapan udah training ya kayaknya. Firman-firman yang sesuai dengan apa doktrin yang mereka mau ajarkan itu mereka udah kuasai gitu. Iya. Nah, jadi di sini prinsipnya penting sekali untuk kita ngerti firman ya. Oleh karena itu satu hal yang saya mau tambahkan adalah kita perlu tertanam di dalam sebuah gereja. Yes. Karena kalau seandainya kita nggak tertanam sebuah gereja, kita mudah sekali diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang bermacam-macam. Nah, kalau misalnya kita menemukan sesuatu, kita bisa menanyakan kepada hamba Tuhan atau pendeta di gereja di mana kita berada. Gitu. Sehingga akhirnya kita harus gini ya, ketika saya memutuskan untuk berada dalam satu gereja, saya harus punya keyakinan bahwa gereja itu mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang benar. Yes. Itu penting. Sehingga saya ada di sini, di tempat ini, saya yakin bahwa gereja ini mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang benar gitu. Nah, itu menjadi salah satu supaya kita nggak mudah disesatkan oleh banyak hal gitu. Setuju, Pastor. Jadi sebenarnya beriman dan percaya itu nggak cukup ya kalau kita tidak menyimpanginya juga dengan pengetahuan kita diseimbangi gitu loh. Karena kalau kita sudah paham betul yang asli, yang OG, kita akan tidak mudah digoyahkan. Betul. Pastor. Wow, very strong. Jadi jawabannya, gimana kita bisa mengetahui mana yang palsu, mana yang bukan? Kita harus menemukan yang original first. Baik. Thank you, Pastor. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya saja. Yang nomor 3 nih. Pastor, bagaimana pandangan Pastor mengenai baptisan atau perjamuan kudus dengan tujuan agar seseorang mengalami kesembuhan? Wah, udah sakramen nih. Iya. Gimana? Ini pertanyaan bagus ya. Saya akan bahas lebih dahulu tentang baptisan ya. Kita perlu tahu apa sih makna sebenarnya dari baptisan. Kalau kita baca Roma 6, ya sebentar saya buka dulu ya, Roma 6. Ayat 3-5 di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi baptisan itu sebetulnya berbicara tentang mati bersama dengan Kristus ketika masuk ya ke dalam air, keluar itu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya hidup yang lama dikuburkan dan kita memiliki satu hidup yang baru. Fresh start bersama dengan Tuhan. Gitu bersama dengan Yesus. Nah, itu artinya. Jadi ini nggak berurusan dengan masalah kesembuhan. Nah, kalau seandainya pada waktu orang mengalami baptisan, dia mengalami mujizat kesembuhan, itu adalah akibat, itu bukan tujuan dari baptisan air. Nah, kita harus kembali back to Bible. Bahwa tujuan dari baptisan air itu adalah apa sih? Pertobatan. Menerima keselamatan dan Yesus memiliki hidup yang baru. Betul. Itu. Nah, soal perjamuan kudus, sebentar. Saya akan bacakan dari kitab 1 Korintus 11 ayat 23-25. Ini penting kenapa saya akan kasih landasan firman Tuhan ya. Di sini dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi pengertian perjamuan kudus, makna yang utamanya adalah kita mengingat lagi korban Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Sehingga ketika kita mengingat, maka kita mau berjalan mengikuti kehendaknya dalam hidup kita. Karena dia sudah berkorban. Nah, pada waktu ketika kita mengalami satu encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus itu, dan kita mengalami mujizat, sekali lagi, itu bukan tujuannya. Ya, tujuannya adalah kita mengingat korban Yesus
dan kita mau hidup mengikuti perintahnya, taat melakukan kehendaknya. Nah, bisa saja terjadi yang namanya mujizat. Tapi sekali lagi, mujizat bukan tujuannya, itu efek samping. Oh, saya paham. Jadi sehingga akhirnya ketika sekarang orang menjadikan mujizat kesembuhan ini sebagai tujuan dari perjamuan kudus, nah ini terjadi penyimpangan, penyesatan. Kenapa? Akhirnya perjamuan kudus seperti Obat gitu loh. Ya kan? Ini seperti jadi praktek perdukunan di dalam gereja. Iya. Dibagi-bagiin kan. Tiba-tiba sembuh. roti dan anggur bisa dipakai sebagai kesembuhan. Iya. Ya sembarangan orang yang sakit dikasih gitu. Padahal sebetulnya roti dan anggur itu tujuannya adalah supaya kita mengakui tubuh Yesus, korban Yesus. Gak bisa sembarangan orang menerima roti dan anggur, perjamuan kudus. Iya. Pester dilakukannya pun juga mesti bersama dengan pendeta ya. Baik itu di gereja, bahkan di online service pun nggak bisa kayak seenaknya kan kita sembuh nih, dimakan gitu kan, nggak bisa seperti itu ya. Iya. Harus dengan pendeta juga. Karena itu tujuannya memang adalah supaya kita mengalami perjumpaan dengan Kristus dan mengingat kembali korban Kristus di kayu salib itu. Itu tujuan utamanya. Oke. Sebenarnya yang saya dengar juga soal kayak dibagi-bagiin kayak perdukunan gini tuh nggak cuma roti sama anggur ya. Saya juga dengar minyak urapan juga ya. Ada beberapa aliran yang mungkin disemprot-semprot sembuh gitu ya. Apakah benar itu ya? Saya pernah diminta untuk mendoakan, diundang untuk datang mendoakan rumah seorang ngucap syukur. Oke. Terus di sana dia sediakan minyak. Minyak urapan. Dan saya disuruh nyemprot-nyemprot rumahnya. Saya bilang, saya ini bukan dukun. Iya. Ya, nyemprot-nyemprot minyak kemana-mana gitu. Ya, memang susah. Ini sudah berkembang di mana-mana. Sehingga akhirnya yang terjadi, ada banyak praktek-praktek yang tidak alkitabiah. Kalau kita bicara soal minyak urapan itu sebetulnya artinya orang yang diurapi dikasih minyak itu dikhususkan buat Tuhan. Iya. Dalam perjanjian lama, benda-benda yang diolesi oleh minyak itu artinya dikhususkan bagi Tuhan untuk dipakai hanya untuk peralatan ibadah di rumah Tuhan, gitu bait ya? Allah. Nah sekarang waktu saya ketemu sama Bapak tadi minta disemprot-semprot, Bapak mau menyerahkan rumah ini bagi Tuhan, nggak boleh dipakai yang lain. Iya. Iya kan? Nah tapi kita lihat udah mulai bergeser ya tentang minyak urapan ini. Oke. Gitu. Baik. Saya mau tambahin sedikit soal tadi kan sebelum sakramen ini ada soal baptisan air kan. Iya. Saya waktu itu juga ikut katekisasi baptisan waktu saya dibaptis waktu saya umur 12 tahun. Yang saya dengar tuh bahwa ketika kita memutuskan untuk dibaptis, kan tadi pastor udah jelasin itu seperti kita new start bersama dengan Tuhan. Hidup yang lama dibuang, kita sudah bangkit, new creation manusia baru, kita mau jalan di jalannya Tuhan. Nah tapi yang saya suka juga dari situ adalah itu salah satu bentuk kalau saya memutuskan kalau saya tuh percaya kepada Tuhan, tapi saya pribadi. Jadi kayak kan mungkin banyak dari kita yang menerima Tuhan karena iman orang tua kita. Ketika kita decide saya mau dibaptis, itu adalah seperti kita mengikatkan iman kita kepada Tuhan based on my own decision, gitu kan Pastor ya. Jadi kalau ditujukan untuk kesembuhan kurang tepat ya, sepertinya. Bukan untuk itu saudara, tujuan dibaptis. Oke, wow. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Yang keempat ya Pastor. Halo Pastor. Saya mau bertanya sebetulnya apa yang menyebabkan seseorang dapat tersesat? Ya ini sebetulnya agak mirip ya dengan pertanyaan yang tadi ya. Yang sebetulnya jawabannya sudah saya secara nggak langsung tadi saya sudah jawab ya. Iya. Jadi orang itu bisa tersesat kenapa? Yaitu tadi hal yang paling penting adalah karena mereka itu tidak mengerti firman Tuhan, kitab suci. Mereka kurang bergaul dengan Alkitab. Jarang baca Alkitab, jarang merenungkan firman ya. Mereka jarang belajar, studi. Oleh karena penting orang untuk mengikuti studi Alkitab. Tapi sekarang ini begitu banyak loh ajaran-ajaran atau studi Alkitab yang dilakukan. Hati-hati, kita nggak bisa ngikutin semua studi Alkitab yang ada di mana-mana gitu. Oleh karena itu pentingnya kenapa kita harus di gereja lokal supaya kita tahu, oh ini ajaran yang sesuai ya. Betul. Dan yaitu tadi karena mereka tentunya kalau orang kurang mengerti firman Tuhan ya dia tidak dewasa. Alkitab katakan kalau anak-anak itu mudah diombang-ambingkan kan oleh ajaran-ajaran kan gitu. Tapi kalau orang yang sudah
mature, udah dewasa secara rohani, dia ngerti firman Tuhan dengan baik, maka tidak akan mudah digoyahkan. Mereka tidak akan mudah tertipu dengan kesaksian-kesaksian yang begitu spektakuler. Hari ini kita lihat banyak guru-guru palsu itu selalu mengajarkan hal-hal spektakuler. Iya kan? Iya. Contoh misalnya, ada pendeta dia naik ke sorga. Bisa ini, bisa balik bisa lagi itu. gitu kan. Wah, orang kan dibikin heboh. Wah, hebat nih pendeta. Padahal terus terang Rasul Paulus aja nggak pernah sampai naik dan turun lagi loh. Iya. Rasul Paulus aja sampai mengatakan hanya sampai di dalam vision dia. Sehingga orang tuh begitu apa ya, waduh ini hebat sekali nih pendeta. Yeah. Nah, kadang-kadang kita terlalu mudah melihat karisma atau pesona dari seorang tokoh. Yeah. Padahal itu tidak boleh. Kita harus standing firm in Bible. Nah, kalau orang yang mengerti firman, dia udah lebih mature, lebih dewasa, tidak akan mudah terombang-ambingkan oleh kesaksian-kesaksian yang spektakuler, yang begitu hal-hal yang kayaknya luar biasa gitu. Iya. Ya. Gitu sih. Jadi salah satu cara untuk kita bisa stand firm adalah dengan kita juga bertumbuh lebih dewasa dalam pengetahuan kita, Pastor, akan firman Tuhan. Kalau kita udah stand firm, udah dewasa di situ, udah pasti otomatis kita tidak akan mudah digoyang-goyangin. Ya, tidak mudah diiming-imingi lah sama yaitu yang sesuatu yang heboh-heboh, yang spektakuler, yang sensasi. Kan orang kadang-kadang tuh suka yang begitu-gitu. Yang anak-anak tentu sukanya yang apa ya, sensasi-sensasi kan. Iya. Gitu. Iya, kenapa kita suka yang kayak gitu ya, Pak? Lebih suka ya yang ajaib-ajaib, yang nembus tembok. Wah, keren nih gitu. Sakti nih pasti. Kita percaya yang itu. Betul. Belum tentu benar ya, Pastor. Iya, jadi kalau kita lebih dewasa, akan pengetahuan kita udah pasti tidak mudah diiming-imingi oleh penyesatan ya, Pastor. Iya. Betul. Sebenarnya kalau saudara pun udah memutuskan untuk belajar hari ini, di tema kita hari ini, saudara udah luar biasa deh, udah ingin menambah pengetahuan pasti. Sip. Oke, next question. Yang kelima. Bagaimana dengan ajaran yang meyakini bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan? Wah, ini juga sebenarnya banyak juga ya yang bilang kalau kita masuk ke surga dan diselamatkan, kalau kita banyak berbuat baik gitu. Diukur jumlah. Apakah itu benar, Pastor? Ya, ini yang tadi saya bilang bahwa kalau yang mempercayai hanya anugerah saja semata-mata ya, tanpa melibatkan perbuatan baik, hyper grace. Tapi satu segi ada yang ekstrim penekanan perbuatan baik. Nah, padahal Alkitab dengan jelas mengatakan begini, Efesus 2 ayat yang ke-8, firman Allah mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi jelas di sini bahwa ayat ini menekankan bahwa oleh karena anugerah kamu diselamatkan, bukan oleh karena perbuatan baik. Jadi kita diselamatkan itu bukan iman plus perbuatan baik. Iya, betul. Tapi diselamatkan itu karena by grace. Pemberian Allah. Pemberian Allah. Nah, kalau gitu ini pertanyaan bagus. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-9 dan ke-10, nah di situ ayat yang ke-10-nya menekankan tentang perbuatan baik, tapi di dalam konteks yang lain. Ya, jadi Alkitab dalam hal ini berbicara tentang apa itu grace, dan itu perbuatan baik. Ayat ke-8 menekankan bahwa kita diselamatkan semata-mata by grace, tidak ada sedikit pun perbuatan baik. Tapi ayat ke-10 di sana dikatakan bahwa bahwa kita melakukan perbuatan baik itu sejak dari semula Tuhan memang memiliki tujuan supaya kita berbuat baik. Nah, oleh karena itu hubungannya apa? Coba saya kasih. Jadi gini ya. Iya, Pastor. Kita diselamatkan baru berbuat baik. Jangan berbuat baik. Oh, kebalik ya. Oke. Untuk diselamatkan. Beda ya. Nah, ini beda sekali. Beda banget sih. Itu kebalik sih, Pastor. Iya, benar. Ya, semoga kelihatan ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 itu bicara tentang apa itu perbuatan baik. Ada kaitan di sini.
Nah ini saya ringkaskan seperti ini. Jadi kita diselamatkan by grace, by anugerah Betul. Tuhan. Ya. Nah sebagai rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan, Ya. maka kita berbuat baik. Berbuat baik itu bukanlah menjadi motivasi supaya kita masuk surga. Diselamatkan di surga, Bukan. iya. Tapi berbuat baik adalah karena kita mau membalas kasih Tuhan Iya. yang telah menyelamatkan kita. Jadi perbuatan baik kita itu tidak ada andil di dalam keselamatan itu. Iya. Gitu. Tapi perbuatan baik tetap gak harus dilakukan. Harus. Iya, iya. Kenapa? Karena ayat yang ke-10 mengatakan bahwa ya kita sejak dari semula memang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi ketika seseorang terima Yesus, bertobat, diselamatkan, dia dikembalikan kepada rencana Tuhan supaya melakukan pekerjaan baik. Gitu. Oke, berarti perbuatan baik itu seperti buah ya. Iya. Kita yang diselamatkan. Karena kan Allah juga ingin kita berbuah. Iya. Tapi sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Keselamatan. Oleh karena itu kenapa kita harus bersyukur? Keselamatan kita adalah by grace, anugerah pemberian dari Tuhan. Wow. Jadi justru karena itu pemberian Tuhan, kita bersyukur ya. Iya. Tuhan gak ngukur baiknya kita, bahkan gak ukur salahnya kita juga. Iya. Tapi by grace we are safe. Jadi ini nggak penting, nggak diukur di sini. Tapi kalau kita anak-anak Allah, maka kita pasti melakukan hal yang baik. Iya. Karena kita sudah diselamatkan, saudara. Yes. Jadi kuncinya adalah jangan dibalik, Pastor ya. Jangan dibalik. Kita diselamatkan, maka kita berbuat baik. Karena kita anak-anak Allah. Wow, kok aku yang merinding ya barusan? Aku yang merinding, wow. That's very strong. Oke, Pastor. Masih ada energi nggak, Pastor, untuk pertanyaan terakhir mungkin? Atau Boleh, dua yang terakhir? boleh. Masih bisa? Boleh. Oke, let's go. Nih karena semangat yang nanya banyak banget nih. Wow. Saya bacakan ya. Malam Pak Joshua, bagaimana cara membedakan bahasa roh yang berasal dari Roh Kudus dan bahasa roh yang dibuat-buat? Yaduh, ada yang dibuat-buat ya? Tunggu sebelum Pastor jawab, tapi saya mesti mengakui Pastor. Saya mengakui sesuatu. Saya nggak melakukan sih. Tapi saya waktu saya kuliah, saya punya komunitas teman-teman di sebuah gereja waktu saya di luar negeri waktu itu. Dan saya merasa di tempat itu agak dipush. Harus bahasa roh waktu itu. Bahasa roh gitu loh. Saya setuju dengan karunia itu. Tapi sepertinya saat itu kita merasa wah mentor-mentor rohani kita udah bahasa roh semua, jadi kayak perasaan tuh ada kesenjangan kerohanian yang jauh gitu loh. Jadi waktu itu saya nggak, teman-teman saya ada beberapa yang akhirnya bilang mereka sempat berpura-pura untuk bisa berbahasa roh, saking sebegitunya. Gitu. Nah, jadi jujur saya juga tidak setuju. Jadi saya mau cerita dulu nih Pastor bahwa sebenarnya banyak orang akhirnya maksa untuk bahasa roh karena kesenjangan gitu loh. Merasa kalau enggak tuh nggak rohani. Nah, menurut Pastor gimana? Dan cara beda ini gimana? Ya, kalau menurut saya ya gak perlu ya kita mau cari tahu ini bahasa roh dibuat-buat apa enggak ya. Yang lebih penting yang kalau menurut saya adalah gini ya. Alkitab itu kan bukan bicaranya fokus dalam bahasa roh. Ya kan ada hal yang lebih penting, buah-buah roh. Apa artinya orang berbahasa roh tapi ternyata dia tidak ada buah-buah roh dalam kehidupannya, ya kan? Ya. Dan bahasa roh itu kan salah satu juga karunia. Karunia. Tapi yang terutama yang Alkitab katakan 1 Korintus 13 adalah kamu mengejar kasih lebih daripada karunia-karunia roh, yaitu bernubuat, karunia tadi bahasa roh dan sebagainya. Ya, jadi kita nggak boleh fokus terhadap bahasa roh. Kenapa? Karena bahasa roh adalah sebetulnya tujuannya untuk menguatkan diri kita sendiri. Kan di situ dikatakan kan, kalau dalam ibadah secara korporat bersama-sama, Rasul Paulus mengatakan, kalau tidak ada yang menafsirkan bahasa roh, nggak guna ya. Maka ya aku tidak akan menggunakan bahasa roh tersebut, ya kan? Karena sebetulnya itu lebih pengalaman pribadi kita dengan Tuhan dan Roh Kudus menolong kita untuk kita berdoa, yaitu tadi dengan bahasa roh. Ya, jadi kalau menurut saya kita nggak usah terlalu fokus mengejar itu ya. Mengejar bahasa roh atau seolah-olah kita mana yang ini dibuat-buat mana enggak. Udah terserah. Kalau orang misalnya dia melakukannya dengan hati, kita nggak perlu menjudging juga kan? Iya sih. Gitu kan? Benar. Nah kalau kita misalnya juga belum ngalami yang namanya bahasa roh, juga jangan merasa seperti orang yang kayaknya gini, waduh saya berarti belum diselamatkan. Belum strong nih ya di sini. Gitu kan? Perasaan. Sehingga akhirnya orang mengejar yang tadi Jesslyn bilang, sampai minta didoakan Pak, saya
udah jadi orang Kristen 2 tahun tapi belum bisa berbahasa roh, tolong didoakan supaya saya bisa berbahasa roh. Nah, padahal sebetulnya fokus yang penting di dalam Alkitab bukan masalah bahasa roh, tapi adalah buah-buah roh. Buah-buahnya. Itu lebih penting, buah-buahnya. Iya. Gitu. Lagi pula kalau kita semua dikaruniai bahasa roh sama Allah ya, kita kan juga itu benefitnya untuk kita sendiri kan. Kita berdoanya mungkin lebih enak, lebih dalam gitu ya, sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang harus berkompetisikan ya sama bahasa roh ya. Oke. Jadi gitu jawabannya. Oke, boleh nggak yang terakhir nih, Pastor? Boleh. Last but not least. Oke, malam Pastor Joshua, jika ada orang yang hidupnya tidak pernah mendengar amanat agung Tuhan atau penginjilan ketika mereka meninggal, apakah bisa masuk surga? Thanks. Ya, ini pertanyaan berat ini. Ini kayaknya seperti seolah-olah ini menanyakan sesuatu yang apa ya, yang memang Alkitab nggak berbicara hal itu secara langsung, tapi saya akan berikan jawaban gini ya, karena terus terang saya punya prinsip. Kalau Alkitab bicaranya keras, saya akan ngomongnya keras. Kalau Alkitab bicaranya pelan, saya ngomongnya pelan. Kalau Alkitab nggak ngomong, saya juga akan terlalu banyak ngomong gitu loh. Jadi sok tahu kan gitu. Tapi bagi saya percaya bahwa Tuhan punya yang namanya keadilan. Bagi orang-orang yang belum pernah mendengar Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini pendapat saya ya, karena memang Alkitab tidak secara jelas bicara hal ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Dia pasti punya pertimbangan tertentu. Entah bagaimana cara untuk mengadili seseorang yang belum pernah percaya pada Yesus. Tentu juga agak berbeda dengan orang yang sudah pernah mendengar kebenaran firman Tuhan dan menolaknya kan gitu. Apalagi kalau sebenarnya orang yang dibahas ini tidak pernah menolak ya. Nggak pernah dengar dan tidak pernah say no juga gitu. Kalau kita percaya Allah kita Allah yang adil, maka kita juga percaya kalau Tuhan pasti punya keadilan sendiri. Jadi saya nggak berani untuk menjawab, memastikan, karena itu hak prerogatif Tuhan ya. Jadi saya dalam hal ini tidak berani bicara terlalu itu enggak. Prinsipnya adalah Alkitab kalau ngomongnya banyak, saya ngomongnya banyak. Kalau Alkitab ngomongnya dikit, saya ngomong dikit. Kalau Alkitab nggak ngomong hal ini, ya saya harus mengatakan ini pendapat saya secara pribadi melihat secara keseluruhan dari firman Tuhan. Gitu. Saya suka dengan jawabannya. Jadi saudara, kalau kita percaya kalau Allah kita adalah Allah yang adil, pasti Tuhan punya keadilan sendiri. Dan saya percaya Tuhan kita Allah yang adil ya, Pastor? Ya pasti. Oke, that's it for the Q&A. Gila, meskipun aku host ini aku sangat diberkati loh dengan jawaban-jawabannya Pastor Josh. Thank you so much ya Pastor untuk jawabannya hari ini dan udah mengajar kita semua untuk menjadi umat yang lebih dewasa akan pengetahuan kita akan Kristus, akan firman Tuhan, sehingga jangan sampai kita mudah digoyahkan oleh pengajaran sesat. Sebelum itu boleh nggak aku minta Pastor untuk berdoa untuk kita semua yang mungkin mendengarkan? Ya, oke. Mari saudara yang kekasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami datang padamu Tuhan. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau setiap hari, setiap saat, setiap waktu di dalam perjalanan iman kami kepadamu Tuhan. Tolong kami supaya kami lebih mengerti dan memahami firman Tuhan. Supaya kami menjadi orang Kristen yang punya akar yang kuat. Tidak mudah tergoncangkan oleh berbagai ajaran-ajaran dan berbagai hari-hari ini nabi-nabi palsu yang mengajarkan berbagai hal Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Bantu kami supaya menjadi orang yang dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah setiap orang yang hari ini melihat acara ini Tuhan. Engkau menolong mereka, membangkitkan iman mereka. Dan kalau ada di antara mereka yang mungkin mereka mulai terlibat di dalam ajaran yang sesat, biar mereka setelah melihat dan mendengar apa yang disampaikan hari ini, mereka boleh bertobat, mereka boleh kembali kepada jalan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh diselamatkan. Amin. Terima kasih, kami berdoa juga berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap orang yang hadir dan juga Tuhan melihat acara ini Tuhan, supaya Engkau melindungi mereka dari segala sakit penyakit, menolong hidup mereka dan memberkati hidup mereka.
dalam segala keadaan yang hari ini begitu sulit Tuhan, supaya mereka tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Ya, Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak ya Pastor untuk sharing kita hari ini. Oke saudara, sekali lagi last but not least, hari ini kita udah banyak diberkati oleh hambanya. Teaching Pastor kita yang luar biasa, yang selalu di Disordered kita. Thank you Pastor ya, aku sangat diberkati loh meskipun aku host. Dan untuk saudara, ingat sekali lagi kalau kita semua udah di akhir zaman, jangan sampai kita mudah terjerat dalam pengajaran sesat. Have a strong faith in God dan kita tingkatkan segala kedewasaan kita akan pengetahuan akan firman Tuhan. Oke, that's it for today. Have a great night and God bless you. See you on the next This or That. Okay, God bless you. Bye.